Halo, selamat pagi, siang, sore, malam. Selamat datang lagi di Molari Monolog Malam Hari. Dan kali ini ada beberapa pertanyaan tentang ikan, yaitu gimana cara ikan tidur, ikan butuh minum gak sih? Terus gimana cara ikan berkomunikasi? Apakah dia ngomong? Apakah ada bahasa ikan yang dapat kita pahami atau nggak ada? Jadi ya, mari kita lanjut ke pembahasan utama. Oh ya, sebelumnya mohon maaf ya karena mungkin akan ada backsound suara hujan karena emang lagi hujan yang lumayan deres, enggak deres amat tapi deres. Ya gitulah. Lanjut. Pertama yaitu gimana sih ikan itu tidur, padahal kan dia nggak pernah kedip tuh kan, nggak pernah merem. Jadi gimana? Terus ikan kan nggak punya kelopak mata ya, kecuali ikan hiu gitu. Kalau ikan hiu itu berbeda ya, itu kalau dia punya kelopak mata, tapi selain itu nggak punya kelopak mata. Jadi gimana sih tidurnya tuh? Terus gimana cara bedainnya gitu, ikan yang tidur atau enggak itu gimana bedainnya? Jadi mari kita bahas deh. Ini dikutip dari gramedia.com. Nah, di sini dikatakan sebagian besar ikan itu tidak mempunyai neokorteks atau seperangkat lapisan korteks otak besar, biasanya pada mamalia, yang digunakan dalam fungsi otak tingkat tinggi dan kelopak mata. Tapi ikan tidak mempunyai kedua hal tersebut. Kebanyakan ikan dengan tidak mempunyai dua bagian organ tersebut menyebabkan sisi otak ikan tertutup dan mata mereka tidak dapat terpejam gitu. Sebenarnya ketika ikan tertidur itu tidak benar-benar tidur terlelap, tetapi hanya setengah sadar. Berarti kayak kalau di manusia tuh tidur ayam-ayaman lah ya. Bahkan ekor ikan masih dapat digerakkan untuk memastikan aliran air tetap terjaga menuju insang. Berarti ikan itu sebenarnya multitasking ya. Dia itu benar-benar multitasking banget. Karena dia harus memastikan ya kan, kayak ada si air yang masuk ke insangnya, dan ya biar dia nggak hanyut aja mungkin ya, biar bisa diem juga pastinya. Terus karena ikan kan tetap butuh oksigen ya walaupun di dalam air, jadi yaitu memastikan ada air yang masuk ke insang yang membawa oksigen agar dia tetap bisa bernafas. Tidak hanya terlelap, tidur ikan itu juga untuk menghindari dirinya dari segala ancaman bahaya atau serangan dari ikan lain yang nantinya dapat menyebabkan terluka hingga mati. Jadi dapat disebut juga bahwa ikan tidur dalam keadaan waspada. Kayaknya bakal gak nyaman banget sih kayak jadi ikan tuh. Dia lagi nyaman-nyamannya, tapi dia harus waspada dengan hal-hal yang nggak terduga. Kayak ibaratnya kalian lagi nyaman-nyamannya sama seseorang gitu kan, tapi ada ancaman di luar sana. Apakah pasangan kalian selingkuh gitu kan, atau ada teman yang nusuk dari belakang? Kita nggak tahu, we never know ya. Dan ini ya, kalau ikan di akuarium dia akan tidur dengan melayangkan tubuhnya di dalam air, kayak ya udah ngambang aja gitu, diem. Jadi kalau ada ikan yang diem doang di akuarium, mungkin dia lagi tidur gitu ya. Tapi kalau semisal di laut, di alam bebas, mungkin di sungai gitu, dia akan bersembunyi di balik-balik batu biar tubuhnya bisa tenang dan pastinya nggak ada predator yang bisa menjangkau dia gitu ya. Kalau di laut mungkin di balik-balik terumbu karang gitu ya, seperti itu. Karena untuk menjaga dirinya juga biar dia nggak terlalu overthinking dia bakal dimakan gitu kan. Di sini juga dijelaskan lagi bahwa
walaupun ikan hiu memiliki kelopak mata, dia nggak bisa tidur dengan mata tertutup gitu. Dia ya mungkin bisa kali ya, tapi dia nggak nutup matanya gitu loh, dan dia sambil berenang perlahan. Jadi ibaratnya kalau manusia tuh lagi ngelamun gitu loh, kayak ngelamun, ngehalu, ngebayangin dia jadi milik kita padahal dia udah milik orang lain. Dah gitulah ikan ya sehari-hari. Dan ada nih ikan namanya parrot fish atau ikan kakak tua yang mempunyai kantung tidur berbentuk jeli berlendir. Kantong tidur tersebut seolah membungkus tubuhnya dan menjadi tempat kamarnya ketika tidur, sehingga dapat terbebas dari pemangsa. Jadi kayak ibaratnya dia bawa sleeping bag ke bawah air gitulah. Gitu ya kali. Selanjutnya ini ada pertanyaan, ikan minum gak sih? Ikan haus gak sih? Nah, kalau ikan ditanya minum atau enggak, dia tetap minum. Ternyata ikan tetap minum, tapi dia nggak minum dari mulutnya karena dapat mengganggu pencernaannya. Ini di kutip dari detik.com ya. Tapi ikan itu bisa merasa tapi ikan tidak dapat merasa haus. Ikan bisa ikan minum, cuman ikan tidak dapat merasa haus, cuman mereka minum gitu loh. Jadi kesimpulannya untuk topik ini, ikan itu minum tapi dia tidak dapat merasa haus karena ya udah kayak otomatis aja gitu minumnya. Kayaknya setiap dia napas sambil minum deh, kayaknya gitu. Jadi dia nggak ngerasa haus, cuman ya dia tetap minum karena kan gimana ya, nanti tubuhnya dehidrasi kan bahaya juga tuh, nggak lucu ikan dehidrasi. Dan ternyata kebiasaan minum ikan air tawar dan air laut itu berbeda gitu. Ikan yang hidup di air tawar berbeda dengan ikan yang hidup di air laut. Air tawar tidak memiliki kandungan garam yang tinggi, jelas ya, karena kan nggak asin gitu kan seperti di laut, sehingga ikan air tawar berisiko mengalami pengenceran darah apabila sering minum. Jadi kalau misalnya ikan air tawar kebanyakan minum, nanti dia bakal mengalami yaitulah pengenceran darahnya nanti terlalu encer ya kan, kemana-mana, ke tempat yang tidak seharusnya, bahaya tuh. Perlu diketahui bahwa ikan minum dengan cara menyerap air melalui kulit dan insang mereka. Proses ini dinamakan dengan osmosis. Osmosis merupakan pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Berbeda dengan ikan di laut yang lebih aktif meminum air. Hal ini disebabkan konsentrasi garam dalam ikan laut lebih rendah daripada air di sekitarnya. Mereka harus terus menghidrasi tubuh dengan minum agar tidak kehilangan banyak air dalam tubuh. Ikan laut dapat meminum air asin, memprosesnya dan menghilangkan sisa kelebihan garam melalui tainya. Selanjutnya, cara komunikasi ikan. Ini dikutip dari detik.com ya. Pertama, ini ada 6 cara ya by the way buat komunikasi ikan. Pertama, melalui yang jelas seperti manusia, melalui suara. Tapi apakah ada bahasanya? Kita nggak tahu ya. Pada dasarnya, gelombang suara bergerak lebih lambat daripada cahaya. Tetapi tahukah kalian bahwa gelombang suara bisa bergerak lebih jauh dalam kondisi yang tepat, seperti di bawah air. Jadi kayak misalnya cahaya cuma bisa 10 meter, suara bisa 20 meter gitu misalnya ya, mungkin gitu kali. Di dalam lautan cahaya mungkin akan sulit dilihat, namun semakin dalam gema kuat gelombang suara akan dipancarkan berbagai hewan termasuk ikan, bahkan lebih bising daripada yang diketahui.
Berarti kalau misalnya kita bisa menyelam ke bawah laut sana yang dalam ya, seperti kapal Titan yang meledak, mungkin kita di sana ya, kalau kita bisa bertahan gitu, tubuh kita bisa bertahan di bawah tekanan, bos, enggak dong, di bawah tekanan air laut, mungkin kita bisa mendengarkan suara-suara ikan yang ngomong gitu, kayak ada suara bisik, mungkin ada suara apa gitu, kayak frekuensi tidak jelas gitu. Tapi mungkin saja itu suara ikan gitu ya. Tapi kan tubuh kita sayangnya nggak bisa nahan tekanan yang begitu kuatnya ya. Jadi ya mau gimana. 3 jenis suara yang umumnya digunakan oleh ikan adalah purr, krok, dan pop. Bahasanya pop atau pup nggak tahu ya. Sayangnya sebagian besar suara ini tidak bisa didengar oleh manusia. Nah tuh berarti frekuensinya berbeda dengan kita. Udah kayak kamu sama doi kamu itu. Frekuensinya beda tapi dipaksakan biar sama, kan percuma. Berbagai suara itu digunakan untuk pemijahan, perkembangbiakan, navigasi, dan mengidentifikasi keberadaan pemangsa serta mangsa. Ternyata gitu ya, suaranya bisa sehebat itu ternyata. Tapi ternyata mereka berarti tidak punya bahasa, mereka hanya punya kayak kode-kode gitu ya. Jadi harus peka kalau jadi ikan. Jangan kayak kamu di kode nggak peka. Nah selanjutnya nih, yang kedua, komunikasi menggunakan bau, menggunakan aroma. Ikan bisa berkomunikasi melalui bau seperti bau urin dan feromon. Ya sih emang urin tuh ya, air kencing di laut kan kayak menyebar gitu kan. Sebagai contoh, ikan zebra betina akan mengeluarkan feromon yang berfungsi sebagai sinyal seksual dan sosial. Nantinya ikan zebra jantan akan mengandalkan indera penciumannya untuk berenang ke arah betina dengan membawi feromon tersebut. Berarti kalau mau melakukan hal selain itu mungkin saja tidak bisa dilakukan ya oleh si ikan zebra ini ya, karena dia cuma itu doang untuk sebagai sinyal seksual dan sosial. Tapi sosialnya mungkin aja luas, sosial butterfly gitu mungkin dia. Yang ketiga ada warna. Warna merupakan cara komunikasi yang paling banyak berkembang pada ikan. Wow, berarti perkembangannya lumayan pesat gitu ya. Beberapa ikan mampu mencerahkan dan menggelapkan kulitnya sebagai cara berkomunikasi. Oh, apakah dia bisa ini ya, kayak semacam bunglon gitu, apa sih itu yang bisa berubah warna? Bunglon kan, bener kan? Warna-warna cerah juga digunakan oleh ikan yang tak memiliki kemampuan renang baik untuk memberitahu ikan lain agar menjauh. Tak hanya itu, warna juga bisa dijadikan tanda peringatan terhadap predator. Sebagai contoh, kerapu diketahui mengubah warna mereka untuk menyampaikan bahwa mereka bersedia untuk bertelur. Apa hubungannya sama memberi tanda peringatan terhadap predator? Gak tau lah ya. Tapi intinya berarti ini ya, ikan dengan warna-warna cerah tidak memiliki kemampuan renang yang baik. Ya mungkin nggak semua, tapi sebagian besar gitu kali ya. Oke, lanjut untuk yang keempat, gerakan. Apakah mereka menari-nari? Nggak tahu ya. Gerakan atau bahasa tubuh, mungkin mereka ini bisu kali ya. Jadi mereka menggunakan bahasa isyarat. Mungkin aja gitu ikan bisu. Tapi kan ya betul juga tuh ada ikan yang nggak ngomong tuh, kayak ikan zebra, dia nggak ngomong, dia cuma dari bau doang. Mungkin dia bisa tambah dengan variasi gerakan ya, siripnya bergerak-gerak gitu mungkin. Gerakan atau bahasa tubuh banyak digunakan ikan untuk berkomunikasi satu sama lain.
Komunikasi lewat gerakan banyak digunakan ikan yang tak dapat membuat suara dengan menggetarkan kantung renangnya. Tuh kan ikan yang tidak dapat membuat suara, ya ikan-ikan bisu lah gitu. Kita lanjut. Yang kelima ada bioluminescensi. Panjang, susah amat namanya ya. Panjang susah. Bioluminescensi adalah fenomena terpancarnya cahaya dari tubuh makhluk hidup atau di laut dalam adalah ikan, atau mungkin kayak ikan yang itu loh, yang ada lampunya di tanduknya itu, mungkin itu kali ya termasuk. Organ yang bersinar dalam fenomena bioluminescensi adalah fotofor untuk memancarkan cahaya yang tampak sebagai titik bercahaya di tubuh mereka, seperti yang dimiliki ikan lentera. Nah itu yang aku maksud. Organ fotofor ini akan membantu mengidentifikasi ikan yang berbeda dan berkomunikasi interspesifik. Berarti spesifik tapi dalam lingkupnya aja ya. Selanjutnya ada impuls listrik, mungkin kayak semacam belut. Terus belut listrik tuh kan, terus ubur-ubur atau apa ya yang pakai listrik. Komunikasi menggunakan impuls listrik biasanya digunakan pada ikan yang memiliki organ listrik seperti belut listrik. Nah itu kan, impuls ini biasanya diarahkan ke pemangsa dan memperingatkan mereka untuk menjauh. Belut listrik memiliki 3 organ khusus, yaitu organ listrik utama, pemburu, dan organ saks. Ternyata gitu ya, baru tahu. Tapi yang jelas dari 3 kebagian itu tekanan listriknya berbeda-beda dan juga kegunaannya berbeda-beda gitu ya. Dan gak semua bagian dari tubuh si ini listrik tuh, belut listrik ini tuh nyetrum gitu ya, gak semua bagiannya tuh nyetrum gitulah. Oke, jadi kesimpulannya udah selesai nih. Jadi kesimpulannya adalah ikan itu minum, tapi dia nggak merasa haus, dia minumnya otomatis. Mungkin kalau dia lagi di darat dia akan minum, maksudnya kayak merasa haus, mungkin dehidrasi. Terus ikan juga tidur ya, karena dia ngantuk. Kalau nggak tidur ngantuk, tapi dia tidurnya sambil overthinking, memikirkan besok mau makan apa, mungkin gitu kali. Dan cara berkomunikasi ikan ada 6 tadi itu ya, ada banyak tuh, melalui suara, melalui bau, terus gerakan, warna, listrik ya, bioluminescensi, itulah ya. Sekian dan terima kasih yang udah mau mendengarkan. Lagi-lagi makasih deh.